Baik, kita lanjut lagi ke materi yang kedua di Sanlat Online di hari kedua yang diadakan oleh SMA Kebangsaan. Kita langsung saja materi yang kedua, yaitu akhlak atau adab kepada kedua orang tua. Silahkan disimak materinya. Akhlak, etika atau adab pergaulan kepada orang tua. Jadi harus kita bedakan ya, ketika kita berhadapan dengan teman maka tidak bisa disamakan dengan berhadapan dengan orang tua. Jadi adab kepada orang lain tentu berbeda dengan adab kepada orang tua. Berakhlak yang baik atau beretika serta beradab yang sopan dan santun kepada orang tua kita merupakan perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya berdasarkan firman Allah di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indallahal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa fala takul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentaknya. Jadi sekali lagi, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Terkadang ada saja hal yang menghalangi kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kita. Namun apakah kita sadar bahwa sedari kecil kita telah diasuh oleh orang tua kita, dibesarkan oleh orang tua kita, diberikan pendidikan sampai saat ini. Maka ketika kita tidak bisa membalas apa yang diberikan oleh orang tua kita, paling tidak kita harus mempunyai etika atau adab kepada orang tua kita. Ya, jangan sampai ada bahasa air susu dibalas dengan air tuba. Maka seharusnya dari kenyataan di atas, kedua orang tua kita adalah orang yang pertama kali harus mendapatkan ikhtiram. Ikhtiram itu penghormatan. Jadi orang pertama kali yang harus dihormati setelah orang lain, guru di sekolah, maka orang tua kita. Orang tua kita di rumah, ya. Kita harus muliakan. Selanjutnya, seperti yang tertulis dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa sebaik-baiknya ibadah setelah menyembah Allah lalu tidak menyekutukan Allah adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada beliau, kepada kedua orang tua kita, sekaligus memuliakannya, ya. Lantas bagaimana akhlak agar dapat memuliakan kedua orang tua kita? Yang pertama, senantiasa mendoakannya. Apalagi yang orang tuanya sudah tidak ada, maka kita tidak bisa membalas apapun terkecuali dengan doa. Ya, didoakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sedari kecil. Lalu berbuat baik ihsan kepada kedua bapak ibu, ya. Selalu tersenyum, ucapkan salam, mematuhi perintahnya, bersikap sopan santun, mencium tangannya ketika kita akan hendak pergi kemanapun. Tunaikanlah semua, turutilah semua yang mereka inginkan, karena tidak ada orang tua yang hendak menyengsarakan anaknya. Jangan kamu mengatakan kepada mereka keduanya perkataan ya, saja jangan, ya.
Karena tentunya itu akan menyakiti perasaan orang tua kita. Ketika hati orang tua kita tersakiti, berarti Allah pun tersakiti. Karena ridho Allah wa ridho walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Janganlah kamu membentak mereka, namun ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya. Contoh perkataan-perkataan di atas adalah perkataan yang mungkin pernah kita ucapkan kepada orang tua kita, maupun dalam keadaan sadar maupun tidak. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya perkataan di atas merupakan perkataan yang sangat kejam, perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh anak yang dilahirkan dan dirawat oleh orang tua. Lalu bagaimana ketika kita misalkan ingin menolak keinginan orang tua kita karena kita pun punya kesibukan lain? Dijawab oleh Al-Quran, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi kalau mau ditolak, dengan penolakan yang halus, dengan penolakan yang baik, ya, artinya ucapkanlah kepada kedua orang tua kita perkataan yang baik, sopan, dengan tidak meninggikan suara, ya, tidak membentaknya. Contoh misalkan, maaf Bu, Ananda sedang ada tugas, insya Allah kalau sudah selesai nanti dibelikan. Maaf ya Pak, belum bisa bantu. Nun sewu kulo boten furun ageman meniko tumbas liane mawon anggi. Ini orang Jawa ya. Nah, saya juga nggak ngerti ini artinya apa. Nanti Bunda yang jelasin artinya itu apa. Ya Bun ya. Atau maaf Bu, sepertinya kita cari baju yang lain aja ya, belum pas ini bajunya kalau kita dibelikan misalkan tidak suka dan lain-lain. Pokoknya cari kalimat yang tidak menyakitkan orang tua. Akhirnya berbuat baiklah kepada orang tua kita, dan janganlah kita semua sampai dicap oleh Allah menjadi orang yang durhaka kepada orang tua kita. Ingatlah selalu bahwa ridho fi ridho ilwalidain, sakhatullah fi sakhatil walidain. Keriduan Allah itu terletak pada keriduan orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, terutama orang tua kita yang masih ada, mumpung masih ada, muliakan mereka, jaga mereka, berbuat baik kepada mereka. Yang sudah tidak ada, kita doakan, ya, selaku anak soleh insyaallah, kita doakan orang tua kita senantiasa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi yang kedua. Insyaallah nanti lanjut kepada materi yang ketiga.